Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunia wadin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Marilah kita panjatkan puji dan syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala karena nikmatnya kita berkumpul dalam kegiatan ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga syafaatnya mengalir di yaumul akhir nanti. Yang terhormat kepada Bapak Ade Munandar Gunawan SSI sebagai Kepala Sekolah SMK Farmasi Indramayu atau Yasinda, dan yang saya hormati kepada Bapak Caswinto SPD selaku guru PAI dan guru pembimbing dalam kegiatan ceramah kali ini. Pada kali ini saya akan berceramah dan membahas tentang hari akhir atau hari kiamat. Hari akhir atau disebut juga dengan yaumul akhir atau hari berakhirnya semua kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya yang ada di seluruh alam semesta. Hari akhir termasuk salah satu rukun iman yang kelima. Meski tidak ada satupun yang mengetahui kapan terjadinya kiamat, peristiwa hari akhir ini sudah pasti akan terjadi dan telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari akhir ditandai dengan bunyi trompet sangkakala malaikat Israfil atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan seseorang pun tidak dapat disebut dengan mukmin bila mengingkari keberadaan hari akhir. Hari akhir akan datang secara tiba-tiba. Tidak ada orang yang mengetahui kedatangan hari kiamat, kecuali Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 187. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha qul innama ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa huwa saqulat fis samawati wal ard la ta'tikum illa baghtah yas'alunaka ka'anna hafiyan 'anha qul innama ilmuha 'indallahi walakinna aksarun nasi la ya'lamun. Artinya, mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat. Bilakah terjadinya? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku. Tidak seseorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Kiamat itu amat berat atau huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu, seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Allah. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ada beberapa tanda-tanda terjadinya hari kiamat. Yang pertama, terpecahnya bulan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Qamar ayat 1. Iktarobas sa'atu wal qamarul qamar. Artinya, saat hari kiamat semakin dekat, bulan pun terbelah. Dalam Quran surat Al-Qamar ayat 1. 2. Munculnya binatang yang berbicara dengan manusia. Dan yang ketiga, kekacauan dan kejahatan semakin meningkat serta banyak terjadinya pembunuhan seperti yang diceritakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Kiamat tidak akan terjadi kecuali terjadi banyak hari. Apakah hari itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, bunuh-membunuh. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, turunnya Dajjal atau orang-orang pendusta. Yang kelima, matahari terbit dari sebelah barat. Dan yang keenam, munculnya Yajuj dan Ma'juj atau umat yang suka merusak dan menghancurkan. Kiamat juga terbagi menjadi dua, yaitu kiamat kubro dan kiamat sugro. Yang pertama, kiamat sugro artinya kiamat kecil, yaitu hari kehancuran sebagian kecil dari alam semesta. Contohnya seperti kematian manusia, banjir, gempa bumi, atau bahkan gunung meletus. Dan yang kedua, kiamat kubro artinya kiamat besar, yaitu kiamat yang sebenarnya atau seluruh alam semesta beserta isinya akan hancur, sehingga tidak ada satu makhluk pun yang mampu bertahan hidup kecuali Allah Subhanahu wa taala yang maha kekal atau yang maha abadi. Kiamat kubro digambarkan serupa hancurnya alam semesta beserta isinya seperti matahari, bumi, dan planet-planet lainnya sudah tidak berjalan di porosnya sehingga saling bertabrakan, bumi berguncang dahsyat dan tidak ada satu makhluk pun di muka bumi ini yang hidup. Dan tanda-tanda yang lebih jelas lagi sudah saya jelaskan di atas tadi. Hari kiamat tidak terjadi begitu saja, melainkan ada urutannya.
Urutan yang pertama yaitu Yaumul Barzakh atau alam barzakh. Yaumul Barzakh adalah alam barzakh yang terjadi di alam kubur, yaitu saat pintu-pintu gerbang menuju akhirat terbuka. Yang kedua, Yaumul Ba'ats atau hari kebangkitan. Yaumul Ba'ats adalah hari dibangkitnya manusia dari alam kubur dalam proses menuju kehidupan kekal atau Da'al al-Khulud pada hari kiamat. Yang ketiga, Yaumul Mahsyar, hari perkumpulan. Yaumul Mahsyar adalah hari perkumpulan di padang mahsyar dan digambarkan seperti lapangan luas tanpa kehidupan. Di tempat ini semua makhluk berkumpul untuk menunggu hisab. Yang keempat, Yaumul Hisab atau hari perhitungan. Yaumul Hisab adalah hari perhitungan yang menjadi tempat dilakukannya perhitungan amal perbuatan manusia selama hidup di dunia. Yang kelima, Yaumul Mizan atau hari penimbangan. Yaumul Mizan adalah hari penimbangan. Jadi setelah dihitung secara adil, amal perbuatan seseorang tersebut akan ditimbang. Apakah lebih berat amal kebaikannya ataukah lebih berat keburukannya? Yang keenam, Yaumul Sirat atau hari melewati jembatan. Yaumul Sirat adalah hari melewati jembatan atau titian yang akan dilalui oleh seluruh umat manusia untuk menuju tempat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, Yaumul Jaza atau hari pembalasan. Yaumul Jaza adalah hari pembalasan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala melakukan pembalasan kepada makhluknya sesuai amal perbuatan mereka. Maka dari itu, marilah kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita adalah manusia-manusia yang hidup di akhir zaman, di mana zaman sekarang sudah canggih akan teknologinya. Jangan sampai hari tersebut membuat diri kita jauh terhadap hal-hal kebaikan dan kebajikan pada dunia ini. Karena yang paling penting untuk kehidupan di akhirat nanti bukanlah harta benda atau apapun, melainkan pahala dan amal soleh yang telah kita lakukan semasa hidup di dunia ini. Salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi akhir zaman Nabi Muhammad SAW. Beliau juga membantu kita agar kita terhindar dari nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah perbanyak salawat kepada beliau sebelum semuanya terlambat. Mari kita memperbaiki diri, bertaubat dan mendekatkan diri kepada Allah. Sebab seperti yang Rasulullah SAW sampaikan dalam hadis riwayat Bukhari, sesungguhnya Allah lebih gembira dengan taubat hambanya daripada seorang dari kalian yang menemukan unta yang hilang di padang gurun. Karena sebenarnya kita hanya memiliki satu kesempatan hidup di dunia ini. Maka dari itu gunakanlah kesempatan ini sebaik-baiknya, setaat-taatnya. Karena hidup ini sementara. Tidak ada yang abadi di dunia ini selain Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah kalian melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan sebaliknya, lakukanlah hal-hal yang baik dan hal yang mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian ceramah tentang hari kiamat dari saya. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Karena saya juga manusia biasa, bukan bidadari dari surga, yang bisa luput akan kesalahan. Semoga ceramah dari saya bermanfaat bagi orang yang melihat atau mendengarkannya. Saya, Widya Ningrum, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.